Park Min-young atau Sang salah paham di episode 9 drama Love in Contract kepada Go Kyung-pyo karena mantan istrinya kembali. Kemudian masa lalu Ji-woo dan mantan istrinya diperlihatkan. Ternyata mereka bertemu ketika SMA di sebuah motel. Keduanya tinggal di sana karena tidak memiliki cukup uang untuk hidup yang layak. Tetapi di motel itu mantan istrinya kerap menjadi tontonan pria mesum. Jadi Ji-woo yang tinggal di kamar depannya mengaku sebagai kakak dari perempuan itu. Kebetulan marga mereka sama, yaitu Jung Ji-ho dan Jung Ji-eun. Dari situ keduanya mulai dekat. Jung Ji-eun belajar bersama Ji-woo yang pintar sampai akhirnya mereka berdua keluar dari motel itu karena sudah lulus. Ji-woo menyatakan perasaannya, tetapi Ji-eun berkata bahwa hanya orang yang pernah dicintai yang bisa mencintai. Ji-woo berkata bahwa itu adalah ucapan paling menyakitkan yang pernah dia dengar. Jung Ji-eun yang lebih dulu bertemu Sang-eun sebagai calon istri Kang Hae-jin, taunya perempuan itu hanya klien Ji-woo saja. Namun berbeda dengan Sang-eun, dia cemburu. Terlebih ketika menanyakan kenapa Ji-woo jauh-jauh datang menjemputnya ke hotel tempat Kang Hae-jin menginap, pria itu justru menjelaskan tentang mantan istrinya. Sang-eun kesal dan pergi, harusnya Ji-woo mengantarnya pulang tetapi malah membawanya ke apartemen karena lupa akan hal itu. Sang-eun pikir Ji-woo pasti terganggu karena mantan istrinya sampai tidak ingat lagi ingin mengantarnya pulang. Sang-eun pergi dan pulang sendiri berjalan kaki selama 2 jam. Dia tidak ingin bertemu Madam Yu dan berakhir di luar rumah. Dia menelpon Guang-nam tetapi pria itu di Busan. Sedangkan Ji-woo sedang resah dan justru menelpon terapisnya. Dia curhat panjang lebar tentang mantan istrinya dan juga tentang Sang-eun. Betapa hidupnya tidak akan baik-baik saja tanpa Sang-eun. Terapisnya berkata bahwa pria itu seharusnya berkata begitu pada Sang-eun dan salah paham pasti teratasi. Mereka berdua bertemu di kedai soju. Ternyata terapis Ji-woo adalah kakak dari senior Ji-woo yang memintanya mengikuti konseling dan lebih ramah pada karyawan. Ji-woo akhirnya minum soju itu meski harus meminumnya dengan belasan kotak jus jeruk. Tetapi pada akhirnya dia tetap mabuk, meski tidak jatuh tidur seperti saat minum dengan Sang-eun. Saat Ji-woo sudah mabuk, di sisi lain Kang Hae-jin menemui Sang-eun dengan helm hitam. Katanya dia ingin mengembalikan tas Sang-eun yang ketinggalan. Mereka juga berniat mendatangi suatu tempat karena Sang-eun berhutang mentraktirnya. Namun belum sempat mereka pergi, Ji-woo yang mabuk datang sampai ke tempat Sang-eun. Dia melihat Kang Hae-jin dengan helm hitam dan langsung menendang serta memukulnya. Ji-woo berpikir jika Kang Hae-jin adalah pria yang pernah menyakiti Sang-eun. Sang-eun memisahkan mereka, tetapi Ji-woo jatuh di tanah dan jatuh tertidur begitu saja. Kang Hae-jin memanggil paman yang menjaganya, yang jualan menggunakan mobil, katanya khusus untuk Kang Hae-jin. Dia akan pergi kemanapun Kang Hae-jin syuting. Dia membantu membawa Ji-woo ke tempat paman tersebut, tempat nongkrong Kang Hae-jin yang cantik dan nyaman. Ji-woo ditidurkan di bawah sedangkan Kang Hae-jin dan Sang-eun duduk di kursi sambil mengobrol dan minum, sampai Sang-eun setengah mabuk. Saat Kang Hae-jin pergi mengambil camilan lagi, Ji-woo terbangun meski tidak sadar sepenuhnya. Dia ingin memberitahu perasaannya pada Sang-eun, tapi menahan diri karena takut dia gegabah dan merusak semuanya. Akhirnya pria itu tidak melanjutkan ucapannya, sedangkan Sang-eun bergumam bahwa dia ingin jatuh cinta, dicintai dan juga dicium. Mendengar hal itu, Kang Hae-jin yang ada di belakangnya mencium Sang-eun dan perempuan itu tidak menolak. Kang Hae-jin berpikir itu adalah jawaban iya dari Sang-eun terhadap perasaannya. Karena itu dia meminta Ji-woo untuk menyelesaikan kontrak dengan Sang-eun segera. Di sini Ji-woo jadi semakin cemburu. Dia malah bertemu dengan Ji-eun di lift. Perempuan itu memaksa bicara dengan Ji-woo dan berkata bahwa dia menyesal menyakiti Ji-woo dan berkata bahwa mereka dulu masih terlalu muda. Ji-eun juga berpikir bahwa Ji-woo masih menunggunya sambil membeli rumah impian yang perempuan itu pernah bilang dulu. Ji-woo menjawab bahwa dia benar membeli rumah itu untuk pernikahannya. Karena itulah dia tinggal di rumah itu bersama sang istri, yaitu Sang-eun, sudah 5 tahun. Ji-woo menjawab bahwa istrinya sudah bercerai 12 kali dan menikah adalah pekerjaannya. Dia menjelaskan itu pada Ji-eun. Sang-eun mendengarnya dan salah paham. Dia tidak jadi datang ke apartemen Ji-woo di hari Senin tersebut dan janji temu dengan Kang Hae-jin untuk meluruskan salah paham juga batal. Sang-eun memberitahu Kang Hae-jin melalui telepon saja dan membuat pria itu sekali lagi patah hati berkeping-keping. Lalu Madam Yu jadi tahu kalau Sang-eun berkencan dengan Kang Hae-jin berkat shawl yang dia temukan di kamar perempuan itu mirip dengan perempuan yang ada di foto kencan Kang Hae-jin. Bahkan pakaian-pakaiannya juga. Jadi dia memberitahu grup Ina agar merencanakan sesuatu kepada dua orang itu. Di sisi lain, ayah Kang Hae-jin juga sudah mendesak agar pria itu menikah dengan putri dari konglomerat, mengingat rencana mereka menjodohkan perusahaan Gang Jin dengan Ina gagal. Padahal Sang-eun jelas sama sekali tidak tertarik kembali sebagai Jamie. Lalu saat Sang-eun pergi yoga, dia kembali bertemu Ji-eun. Perasaannya mulai tidak enak lagi. Selesai yoga, Ji-woo mengirimi pesan kenapa perempuan itu tidak datang bekerja tanpa pemberitahuan dan membuatnya frustrasi. Sampai akhirnya perempuan itu datang ke apartemen Ji-woo meminta maaf karena terlambat. Ji-woo yang sudah mengendarai mobil dan akan pergi akhirnya turun lagi. Mereka berdua berdebat, terutama Ji-woo yang mempertanyakan apakah kebiasaan minum Sang-eun adalah mencium orang di sampingnya, seperti yang dia lakukan pada Ji-woo di pesta rumah baru. Namun hujan turun dan Ji-woo minta Sang-eun masuk ke dalam mobil dengan nada marah. Sang-eun menolak digandeng dan berkata bahwa bisa jalan sendiri karena punya kaki.
Di dalam mobil, Ju mengatakan perasaannya tanpa sadar karena perdebatan mereka. Dia mengaku menjemput Sang-eun untuk mengungkapkan perasaannya, dan sampai sana justru bertemu mantan istri. Dia takut semuanya kacau, bukan terganggu karena mantan istrinya. Sang-eun yang mendengar itu terkejut tentu saja, dan tidak percaya, tetapi Ju menciumnya untuk membuat perempuan itu percaya. Bagaimana? Semakin menarik ya drama Love in Contract ini? Tonton di Viki setiap hari Rabu dan Kamis. Terima kasih sudah mendengarkan Drama Talk sampai akhir. Jangan lupa subscribe supaya kita bisa ngobrolin drama bareng-bareng, dan like jika kamu suka.